minta ke Pak Dr. Anang Zubaidi, penyikapannya seperti apa, karena saya juga dengar Pusat Hukum UII juga melakukan penyikapan penolakan terhadap RUU ini. Tapi sebelumnya mungkin saya akan sapa, telah datang bersama kita tadi Bang Salamuddin Baeng, ada Ustadz Mujianto dari Media Umat, dan ada beberapa tokoh-tokoh Jawa Timur, wartawan, tadi disinggung juga oleh Pak Bang Ahmad Yani, Mas Agus Maksum juga datang bersama kita, Mas Isa Ansori, Mas Anwar Zailani, Pak Mintarjo, dan beberapa tokoh-tokoh yang insya Allah sudah hadir bersama kita untuk berdiskusi satu persoalan yang krusial di antara kita ini. Ke Pak Anang, apa catatannya selain klaster ketenagakerjaan tentang RUU Omnibus Law ini, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ketemu dan terima kasih sebelumnya kepada PKAD karena sudah diberi kesempatan untuk bersama-sama mendiskusikan sesuatu yang sangat penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Tadi saya sempat menyimak paparan dari Bang Ahmad Yani, kemudian Pak Sulardi. Kalau Pak Sulardi ini saya cukup akrab, beberapa kali ketemu. Saya lama nggak ketemu beliau. Mau pinjem topinya. Iya. Apa kabar Pak Sulardi ya? Baik, Pak Slamet, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Tadi sebelumnya Mas Kahar sudah menyampaikan beberapa hal yang menjadi catatan dalam RUU Omnibus Law. Memang benar, beberapa waktu yang lalu Pusat Studi Hukum, kebetulan saya diberi amanah untuk memimpin Pusat Studi Hukum UII, pertengahan Februari kami sudah, pertengahan Maret kami sudah menyuarakan untuk DPR dan pemerintah menunda pembahasan terkait dengan RUU Omnibus Law ini. Dan ternyata himbauan kami atau tuntutan kami tidak dihiraukan oleh Presiden dan pemerintah dan DPR. Mereka tetap saja berangkat untuk melakukan pembahasan RUU yang menurut catatan kami ini banyak problem, baik itu substansi maupun aspek proseduralnya. Nah, kemudian di tengah pandemi ini juga ternyata DPR dan pemerintah masih terus melanjutkan pembahasan, dan beberapa waktu yang lalu kami juga sampaikan ke publik bahwa kami menolak juga rencana DPR dan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan, karena kami menganggap apa yang akan dilakukan dalam proses pembahasan RUU yang sangat penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak ini justru tidak akan efektif kalau itu dilakukan di masa-masa pandemi seperti ini. Bahkan kami berani mengatakan bahwa rencana untuk membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi itu adalah sikap nirempatik, sikap yang tidak punya empati, sikap yang seolah-olah hanya mengedepankan kepentingan elit, hanya mengedepankan kepentingan kelompok tertentu. Ini yang kita sesalkan dari apa yang terjadi hari-hari ini di parlemen maupun di pemerintah. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membahas soal tadi Omnibus Law Cipta Kerja dan juga nanti mungkin sedikit nyinggung-nyinggung soal Perpu yang juga sudah menjadi polemik di masyarakat. Saya mau menyampaikan bahwa yang pertama, apa yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah tindakan yang nirempati. Artinya DPR dan pemerintah itu seolah-olah tidak serius untuk mengatasi wabah COVID-19 ini. Padahal wabah COVID-19 ini kalau kita lihat hari ke hari sudah semakin parah, tingkat pertambahan masyarakat yang terkena positif COVID-19 bertambah, bahkan beberapa hari terakhir itu peningkatannya sampai 300-an orang. Ini kalau tidak dianggap sebagai sesuatu yang serius, fokus ke pemerintah dan DPR tidak ke sana, maka saya menganggap apa yang dilakukan hari ini adalah pengabaian terhadap hak hidup. Dan ini bisa berpotensi juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sementara kalau bicara soal pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, ini kan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Jadi kalau dalam konteks hak asasi manusia itu ada tanggung jawab pemerintah yang disebut dengan perlindungan, kemudian ada yang disebut dengan pemenuhan.
Nah, kaitannya dengan perlindungan ini upaya yang harus lebih didulukan daripada pemenuhan jika keduanya memang dihadapkan pada situasi yang dilematis. Menurut hemat saya sangat urgent dan paling penting untuk dilakukan segera adalah bagaimana melindungi masyarakat ini agar hak hidupnya bisa dijamin terutama dalam kondisi wabah COVID-19 ini. Sementara membahas RUU Omnibus Law itu bagian dari pemenuhan yang sebenarnya bisa ditunda setelah kita menyelesaikan urusan-urusan yang sifatnya perlindungan itu. Itu catatan yang pertama. Kemudian yang berikutnya, kami juga mencatat apa yang menjadi tindakan dari pemerintah dan DPR pada hari-hari ini itu juga kami meyakini tidak akan optimal, ya, tidak akan optimal proses pembahasan RUU Omnibus Law Ciker ini. Ya, dulu kan Cilaka, kemudian diganti nama menjadi Ciker. Kenapa kok tidak akan optimal? Karena kondisi pandemik seperti ini jelas akan menyulitkan masyarakat untuk berpartisipasi. Tadi disampaikan oleh Bang Kahar bahwa rencana demo tanggal 30 April saja itu mendapatkan tentangan, bahkan tagarnya sempat naik gitu ya, menolak aksi itu. Kemudian juga ada rencana penangkapan oleh aparat penegak hukum. Itu membuktikan bahwa pembahasan sebuah rancangan undang-undang yang sangat penting itu justru akan mengurangi partisipasi ketika kita mengalami pandemi seperti hari ini. Nah, padahal partisipasi itu adalah bagian dari asas penting pembentukan sebuah undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain. Karena kalau kita bicara negara hukum itu adalah hukum itu dibentuk, berangkat dan berasal dari rakyat. Maka kalau kita mengakui itu, menginsafi bahwa masyarakat adalah bagian dari subjek penting dalam pembentukan hukum, maka partisipasi itu menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Nah, ini yang kita khawatir. Kemudian yang kedua, pembahasan di tengah pandemi ini juga potensial tidak akan transparan. Kenapa? Karena masyarakat fokusnya tidak ke sana. Masyarakat fokusnya kepada bagaimana menyelesaikan pandemi. Bagaimana mereka menyelamatkan diri dan keluarganya dari COVID-19 ini. Dan ini akan mengurangi porsi masyarakat untuk care terhadap apa yang sekarang dilakukan oleh pemerintah. Ditambah lagi kalau kita bicara soal transparansi, beberapa waktu lalu bahkan ada salah satu dari anggota Balik yang mengatakan, kami ini belum menerima draft RUU Cipta Kerja. Padahal berita yang sudah beredar di masyarakat pertengahan Februari draftnya sudah diserahkan ke DPR dan DPR sudah mengatakan menerima RUU itu. Sementara di informasi salah satu anggota Balik mengatakan dia malah belum menerima. Aneh. Sebuah RUU penting justru malah pembahasnya belum menerima draftnya. Nah, itu hal yang ingin saya sampaikan yang kedua. Yang ketiga, mestinya DPR itu tidak melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja. Kenapa? Karena saya melihat ada hal yang penting untuk segera dilakukan oleh DPR, yaitu bagaimana DPR memaksimalkan pengawasan. Pengawasan terutama berkaitan dengan pendayagunaan kemampuan kita untuk menyelesaikan atau melakukan percepatan penanganan COVID-19 ini. Apa yang bisa dilakukan oleh DPR dalam kaitannya dengan pengawasan? Saya melihat ada ruang-ruang yang bisa dilakukan oleh DPR untuk melakukan pengawasan, misalnya bagaimana dengan kesiapan tenaga medis kita dan juga fasilitas kesehatan yang kita miliki. Kalau kita lihat 300-an lebih pertambahan jumlah positif hari-hari ini, beberapa hari terakhir, dan kemungkinan beberapa hari ke depan juga akan tetap ada, ya, potensial ada dan bahkan mungkin bisa lebih banyak. Pertanyaannya adalah, apakah tenaga medis dan fasilitas kesehatan kita sudah mampu untuk mengatasi itu? Nah, ini yang harus juga menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi DPR untuk melakukan pengawasan. Bagaimana pekerja pemerintah ini untuk menyiapkan tenaga medis dan fasilitas kesehatan itu? Ini yang menurut saya celah yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan pengawasan. Yang kedua, misalnya DPR bisa melakukan pengawasan tentang rencana realokasi APBN. Jadi beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada rencana pos-pos anggaran di APBN itu akan direalokasi oleh pemerintah.
Nah, ini yang harus diawasi. Jangan sampai kemudian realokasi APBN ini menjadi satu tidak tepat sasaran, yang kedua kemudian menjadi ladang baru untuk menggarong keuangan negara. Dan ini yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, hal yang bisa diawasi oleh oleh DPR itu misalnya bagaimana mekanisme pemberian bantuan bagi kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini sekarang sudah jadi sudah jadi sorotan. Tadi Bang Kahar juga sudah menyebut buat apa pelatihan-pelatihan yang sifatnya online itu diberikan. Masyarakat kita itu kalau pelatihan-pelatihan online kan nggak semua orang melek informasi, teknologi informasi. Kemudian juga rugi juga aktivitas online itu, pelatihan-pelatihan online itu dilakukan. Dan beberapa hari yang lalu atau kemarin kalau tidak salah saya membaca berita, konten-konten pelatihan online itu justru ngambil dari konten gratis yang ada di YouTube. Jadi tutorial-tutorial YouTube itu sudah lebih banyak daripada apa yang disajikan dalam pelatihan-pelatihan online yang menghabiskan anggaran kira-kira 10 triliun dan separuhnya itu untuk perusahaan salah satu staf sus milenial itu. Ini yang kita tidak inginkan. Yang berikutnya, DPR semestinya bisa memaksimalkan pengawasan itu kaitannya dengan bagaimana pola koordinasi antara lembaga pemerintahan dan intra lembaga pemerintahan. Jadi sebelum munculnya Kepres penanganan bencana nasional, kita melihat sendiri bahwa seolah-olah ada ada kecenderungan yang saling berbeda pandangan, saling berbeda kebijakan antara satu pemerintah dengan pemerintah yang lain. Tadi Pak Sulardi juga sudah menyinggung itu. Seolah-olah pengen jalan sendiri-sendiri. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Kalau sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, maka koordinasinya pun harus sifatnya nasional dan komprehensif. Ini yang harusnya dilakukan. Nah, fungsi itu yang harusnya dimaksimalkan oleh DPR daripada membahas RUU Omnibus Law. Ditambah lagi menurut saya sebenarnya masa sidang ini juga dimungkinkan untuk pelan-pelan meskipun sebenarnya tidak ada belum menjadi wajib untuk DPR melakukan pembahasan, yaitu membahas soal Perpu yang tadi disampaikan oleh Bang Ahmad Yani bahwa Perpu ini ada banyak problem, baik itu alasan terbitnya Perpu maupun substansi Perpunya. Saya sepakat sekali apa yang disampaikan oleh Bang Yani dan Pak Sulardi bahwa memang kegentingan memaksa yang dijadikan alasan untuk menerbitkan Perpu 120 ini belum relevan. Sehingga menurut saya Perpu ini tidak pas. Kemudian juga secara substansi Perpu ini bukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak COVID-19, tetapi justru lebih dominan untuk bagaimana menyelamatkan keuangan negara. Dan yang berbahaya lagi adalah bagaimana menyelamatkan menyelamatkan pejabat yang mengeluarkan kebijakan ini yang bermasalah. Nah, ini yang menurut saya bisa dilakukan oleh DPR daripada harus membahas RUU Omnibus Law yang hari ini memang kita masih banyak menemukan catatan-catatan baik itu dari sisi prosedur maupun substansi. Nah, apa yang menurut saya menjadi bagian dari catatan prosedur atau substansi? Yang pertama misalnya apakah ketika kita menggunakan metode Omnibus Law itu sudah tepat? Jadi pemerintah atau pemerintah ya, karena inisiatif RUU ini adalah pemerintah, sejauh ini belum memberikan gambaran yang lebih pas dan detail. Kenapa pilihan metode Omnibus Law itu diambil? Negara mana, pertanyaan berikutnya, negara mana yang sukses menerapkan metode Omnibus Law? Ditambah lagi bagaimana dengan sekitar 70-80-an undang-undang yang disasar oleh Omnibus Law Cipta Kerja itu. Kedudukannya kan seperti apa? Apakah dibatalkan, diubah, dan lain sebagainya. Karena di dalam draft yang saya terima, sekitar ribuan halaman itu, tidak jelas bagaimana kedudukan undang-undang yang disasar oleh Omnibus Law Cipta Kerja. Ini menurut saya catatan pertama atas prosedur Omnibus Law Cipta Kerja. Yang kedua, catatan saya atas dari sisi proses atau prosedur yang bahwa pertimbangan filosofis kalau kita baca di RUU yang kami terima sekitar 2000-an halaman itu, pertimbangan filosofis RUU Omnibus Law itu tidak sinkron dengan materi di dalamnya. Judulnya RUU Cipta Kerja, ya, pertimbangan filosofisnya juga bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi materinya justru membuka lebar investasi. Nah, pertanyaannya adalah
apakah investasi itu selalu berjalan selalu berjalan lurus dengan dibukanya lapangan pekerjaan. Kebijakan itu kan harusnya dibuat sejalan dengan data. Jadi policy based on data. Jadi membuat kebijakan itu harusnya dengan data. Tadi Bang Kahar menyampaikan misalnya, hari ini kita sudah banyak menyaksikan ada ribuan buruh yang dirumahkan. Itu data. Kemudian apakah investasi yang sudah dibuka beberapa hari ini sebelum Omnibus Law ini diusulkan, itu juga membuka peluang pekerjaan yang luas kepada masyarakat. Itu juga data sebenarnya. Termasuk banyaknya TKA yang justru masuk ke Indonesia untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan informal, pekerjaan-pekerjaan yang tidak butuh keahlian khusus, itu juga data. Nah, data-data yang ini semestinya menjadi bagian dari bagaimana membuat dan merumuskan substansi undang-undang. Dan ini yang saya baca, RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak sampai ke sana. Justru kepala dan ruhnya itu seolah-olah ruhnya itu adalah bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi ternyata semangatnya justru bagaimana membuka lebar investasi. Ini problem yang menurut saya penting untuk kita kritisi. Yang ketiga, kaitannya dengan catatan prosedur itu adalah kalau kita membaca di dalam pasal-pasal Undang-Undang Omnibus Law itu, pemerintah diberikan waktu hanya 1 bulan untuk menyelesaikan peraturan pelaksana atau peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kalau tidak salah menyisir, itu ada kira-kira 40-an PP yang harus selesai dalam waktu 1 bulan. Pertanyaan nakalnya adalah, mungkin nggak menyelesaikan 40 PP dalam waktu 1 bulan? Ini kan menjadi problem. Jangan-jangan, kita jadi curiga akhirnya masyarakat. Jangan-jangan rancangan PP-nya sudah ada. Ya, jadi hanya menunggu kepalanya ini, undang-undangnya kalau sudah disahkan, PP langsung jalan. Jadi nggak usah nunggu 1 bulan, 2 hari setelah undang-undang ditetapkan, selesai. Nah, ini yang menjadi kecurigaan masyarakat menjadi semakin terkonfirmasi bahwa kepentingan RUU Omnibus Law ini bukan kepentingan untuk melindungi pekerja kita, tetapi justru bagaimana melindungi pengusaha dan investor. Ini yang menjadi catatan ketiga. Kemudian yang keempat, catatan saya adalah kaitannya dengan masih prosedur ini. RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini kan draftnya terbit bulan-bulan awal-awal tahun 2020 atau boleh dikatakan 2019 sudah mulai. Tetapi di dalamnya itu ada ketentuan yang mengubah, menghapus dan menambah beberapa undang-undang yang masih baru. Undang-undang tahun 2019 itu semuanya itu ikut kesasar. Ya, beberapa undang-undang 2019 itu semua ikut kesasar proses perubahan, penghapusan dan penambahan. Apa itu? Misalnya, saya mencatat ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019. Itu tentang undang-undang tentang kebidanan. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Itu disasar. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air yang baru terbit kira-kira bulan September 2019 yang lalu, itu juga disasar. Juga termasuk Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan, itu juga disasar. Pertanyaannya adalah, kalau undang-undang yang baru disahkan saja, itu sudah kemudian akan diubah, dihapus atau ditambah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja, berarti tidak ada upaya serius bagaimana negara kita, parlemen kita, pemerintah dan DPR kita untuk menyelesaikan atau membuat undang-undang. Sehingga baru hitungan bulan sudah mau diubah. Ini menjadi menjadi pertanyaan, mereka ngapain? Apakah mereka tidak memperhitungkan bagaimana keberlanjutan sebuah undang-undang ini? Bagaimana undang-undang ini? Mestinya kan usia undang-undang itu agak lama lah. Jangan hitungan bulan. Ini kan hitungan bulan. Ini yang jadi problem. Kemudian yang kelima, catatan saya kaitannya dengan prosedur. Pertanyaan masyarakat, apakah sebenarnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini dibutuhkan oleh masyarakat? Kalau kita mendengarkan penjelasan dari Bang Kahar dan juga reaksi dari teman-teman buruh, juga reaksi dari akademisi dan beberapa pakar yang lain, ini sebenarnya RUU ini tidak menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat. Sehingga aspek pertanyaan konsideran kaitannya dengan kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosiologisnya, itu tidak terjawab oleh RUU ini. RUU ini terkesan top down. RUU ini terkesan memang titipan oleh orang-orang atau kelompok tertentu, kemudian diberikan kepada pemerintah sebagai
inisiator, dan pemerintah kemudian menyerahkan kepada DPR untuk dibahas bersama. Dan ini yang kita baca. Maka tidak heran kalau ternyata RUU ini baru diwacanakan saja kemudian banyak yang menolak. Kenapa? Banyak masyarakat yang memang secara sejak awal itu sudah tidak dilibatkan karena memang RUU ini sifatnya top down. Ya. Ya, kemudian ada beberapa catatan misalnya kaitan dengan salah ketik. Ya, salah ketik yang menurut saya itu salah ketik ini pertanyaan saya, salah ketik disengaja atau tidak? Kalau kok menurut hemat saya ya bolehlah saya suzon sedikit. Salah ketik ini kayaknya disengaja. Karena kalau membaca ya, kalau suzon saya itu kan bukan tanpa dasar. Dasarnya adalah kita melihat misalnya antara kepala judul dengan isi, antara konsideran dengan isi itu tidak sinkron. Itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang ada dalam Omnibus Law ini ada problem yang serius, bahwa itu top down. Yang problem substansial saya menemukan misalnya, coba kita baca dari ribuan halaman yang ada di dalam Omnibus Law Cipta Kerja ini, kalau serius membahas soal bagaimana membuka lapangan pekerjaan, mestinya pembahasan normanya itu lebih banyak bagaimana melindungi pekerja. Yeah. Tapi ternyata kalau saya baca 500-an halaman itu berisi kemudahan perizinan dan investasi. Sementara untuk perlindungan pekerja itu hanya sekitar 70 halaman. 1 banding berapa itu? Kecil sekali. Ya, kecil sekali. Dan itu wajar saja kalau kemudian ditolak oleh teman-teman buruh, dan kami juga di kalangan akademisi juga menolak itu. Kemudian kedua, di aspek substansi, kami membacanya memang RUU Cipta Kerja ini cenderung sentralistik. Kita baca bahwa di dalam RUU Cipta Kerja ini kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini ada presiden, ditempatkan sebagai pemberi izin. Dan ini memang pemberi izin oleh presiden suatu saat nanti bisa juga didelegasikan ke menteri. Nah, menteri siapa yang menteri yang punya kewenangan untuk memberikan izin? Ya, menteri yang ada kaitannya dengan investasi. Tidak perlu disebutkan nama. Di pasal 7 ya, Pak ya? Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kaitannya dengan substansial, itu soal perlindungan lingkungan. Nah, Undang-Undang Lingkungan Hidup kita itu kan menempatkan AMDAL itu sebagai paradigma sebagai persyaratan untuk melakukan izin usaha yang wajib AMDAL. Nah, paradigma AMDAL sebagai persyaratan ini diubah oleh Undang-Undang Omnibus Law ini dengan menjadikan AMDAL hanya sebagai pertimbangan. Nah, kalau AMDAL hanya sebagai pertimbangan, berarti potensial usaha-usaha yang wajib AMDAL tadi itu sebenarnya tidak lagi wajib AMDAL, tergantung bagaimana pemberi izin itu melihat ini sebagai sebuah kebutuhan atau tidak. Nah, ini yang berbahaya. Iya. Oke, Pak Anang. Oke, cukup menurut saya cukup. Nanti biar dilanjutkan oleh yang lain. Saya kira banyak catatan-catatannya itu. Sedikit. Iya. Oke, Bang. Oke. Hal yang kaitannya dengan Perpu. Saya kalau memberikan catatan pada Perpu itu dua hal. Yang pertama adalah komentar saya, kepala gatal, tangan yang digaruk. Jadi kita masalah problem dengan nyawa, tetapi soal bagaimana mencari duitnya itu yang diatur. Yang kedua, Perpu ini menimbulkan kekebalan pejabat yang menurut saya bertentangan dengan semangat negara modern yang demokratis dan menganut asas equality before the law. Itu saja. Terima kasih. Selamat. Ya, makasih Pak Anang Zubaidi atas beberapa hal yang menurut saya penting terkait dengan pembahasan Omnibus Law. Nah,